Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azila Sohari dari kelompok 1 bersama dua teman saya, yaitu Murni Devisari dan Lulu Fazia Septi. Dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam dan dosen pengampu Bapak Yupidos MPD. Baiklah, di sini kelompok 1 akan menyajikan dan menjelaskan materi tentang perkembangan studi Islam yang meliputi sejarah awal perkembangan studi Islam di Barat, perkembangan studi Islam di Timur, dan perkembangan studi Islam di Indonesia. Untuk materi yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh Murni Devisari. Kepada Murni Devisari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah awal studi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murni Devisari. Sejarah awal studi Islam ini merupakan masa kejayaan pendidikan, yang mana pendidikan Islam berkembang pesat yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Pada masa kejayaan ini, pendidikan Islam merupakan jawaban terhadap tantangan perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam telah berkembang dengan cepat sehingga mengungguli dan bahkan menjadi puncak budaya umat manusia pada saat itu. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan serta didukung negara dalam kondisi aman dan tenang dalam masa pembangunan, sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan studi Islam di Barat. Gambaran studi Islam di Barat ditandai dengan maraknya para mahasiswa dari berbagai kalangan yang berminat mengkaji studi Islam, termasuk mereka yang kemudian menjadi tokoh-tokoh atau pemikir Barat. Inilah kontrak pertama dunia Barat dengan dunia Islam. Perguruan tinggi terkenal dalam masa kejayaan itu antara lain perguruan tinggi yang berpusat di Irak, Mesir, serta Cordova. Kegemilangan kemajuan Barat tersebut tidak terlepas dari kegiatan penerjemahan manuskrip berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin sejak abad ke-13 Masehi hingga kebangkitan di Eropa di abad ke-14 Masehi oleh para ilmuwan Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan studi Islam di Timur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lulu Fazia Septi. Perkembangan studi Islam di Timur. Perkembangan studi Islam di Timur ditandai dengan adanya beberapa kemajuan oleh kaum muslim di dunia pendidikan, yaitu dengan ditandai adanya beberapa universitas atau perguruan tinggi yang muncul. Selain itu, perkembangan ilmu Islam yang cukup pesat pada saat itu menandai telah berpengaruhnya perkembangan studi Islam di Timur. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia muslim sebagai pusat studi Islam, yaitu sebagai berikut. Pertama, Nizamiyah di Baghdad. Kedua, Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ketiga, perguruan tinggi Cordova. Keempat, Kairawan Nizam Al-Muluk di Maroko. Jadi, dapat disimpulkan dari berbagai perguruan tinggi yang muncul di dunia timur tersebut membuktikan bahwasannya dunia Islam pernah menguasai dunia ilmu pengetahuan, khususnya di dunia timur. Dan itu juga membuktikan bahwa ajaran agama Islam merupakan ajaran yang sempurna baik dari segi ketuhanan maupun ilmu yang berkaitan dengan dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari sistem pendidikan langgar, sistem pendidikan pesantren, pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, hingga munculnya sistem kelas. Di samping pesantren, perguruan tinggi Islam tentunya menjadi lembaga pendidikan yang sangat diminati untuk melanjutkan studi Islam. Di antaranya STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, yang kedua UIN, Universitas Islam Negeri, dan yang ketiga yaitu IAIN atau Institut Agama Islam Negeri. Munculnya berbagai gagasan pendirian perguruan tinggi Islam ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mengakomodasi kalangan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Dan yang kedua yaitu keinginan untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam sebagai kelanjutan dari pesantren, kemudian untuk
menambah banyaknya kaum terpelajar tamatan sekolah agama. Dan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, kurikulum perguruan tinggi Islam mengalami berbagai macam inovasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.